Dan kita masuk pada bab 15, batilnya sesembahan selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-A'raf ayat 191 dan juga 192. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun wa la yastati'una lahum nasran wa la anfusahum yansurun. Apakah mereka mempersekutukan Allah dengan berhala-berhala yang tidak dapat menciptakan satu apapun, sedangkan berhala-berhala itu sendiri buatan manusia. Berhala-berhala itu tidak mampu memberi pertolongan kepada penyembah-penyembahnya, dan juga tidak bisa memberikan pertolongan kepada dirinya sendiri. Taib. Di sini Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menjelaskan kepada kita tentang rendahnya sesembahan-sesembahan selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di sini Allah Subhanahu wa ta'ala menyinggung, apakah mereka mempersekutukan Allah dengan berhala yang tidak dapat menciptakan satu apapun. Dari sini ada pendalilan bahwa zat yang harus disembah dialah yang menciptakan kita. Kenapa kita menyembah Allah? Karena Allah lah yang menciptakan kita, yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan alam semesta, yang menurunkan nikmat-nikmatnya kepada kita, yang menghidupkan dan mematikan kita. Itu sebabnya kita sembah Allah. Lah sekarang kalau seandainya ada sesembahan selain daripada Allah, baik itu batu yang padat-padat, pohon dan yang semacamnya, ataupun jin, syaitan dan yang semacamnya, atau manusia-manusia dan yang sejenisnya, mereka kan tidak bisa menciptakan. Kita saja bukan diciptakan batu atau yang lainnya. Pantaskah zat yang tidak bisa menciptakan disembah? Logikanya seperti itu. Batu, kan ada orang yang nyembah patung, batu yang dipahat. Ada juga orang yang menyembah pohon, kan itu ya, atau yang semacamnya. Kalau kita tanya kepada orang yang nyembah batu sama pohon itu, apakah batu dan pohon ini yang menciptakan kamu? Pasti jawabnya tidak, nggak mungkin, gila lah dia menunjukkan dia yang menciptakan saya. Dia sendiri diciptakan orang itu. Sehingga zat-zat yang tidak sanggup menciptakan sudah barang tentu tidak pantas disembah. Makanya zat satu-satunya yang pantas disembah itu adalah yang menciptakan. Kalau dia menciptakan, memberikan rezeki kepada kita, ya sudah layak kita sembah zat tersebut, karena dia yang menciptakan kita. Di sini ada sindiran, karena di zaman jahiliyah itu, Bu, ada sesembahan itu macam-macam. Ada sesembahan namanya Nailah. Nailah itu nama perempuan, ya. Kemudian laki-lakinya disebut Saif dan Nailah. Saif dan Nailah ini dulunya berzinah, Bu, di dalam Ka'bah. Kemudian dikutuk jadi batu. Kemudian setelah dikutuk jadi batu, kemudian oleh orang-orang jahiliyah ketika itu yang masih menghormati Ka'bah,
Diletakkanlah kemudian patung ini, yang satu di Safa, yang satu di Marwah. Awalnya diletakkan supaya jadi ibrah, pelajaran saja, Saifah dan Nailah ini, supaya orang-orang jangan melecehkan Ka'bah. Kalau melecehkan Ka'bah, nanti jadi kayak orang ini dikutuk jadi batu. Tetapi lambat laun, karena ditenggerkan di Safa dan Marwah sebelum datang Islam, oleh generasi yang tidak paham maksud diletakkan patung itu di situ, malah disembah pula. Kan gitu ya, akalnya di mana coba kan? Itu kan orang yang berzina kemudian dikutuk jadi batu, kemudian diletakkan di Safa dan Marwah, belakangan disembah. Jadi kan menyembah orang fajir namanya ya, orang yang fasik, orang yang berzina jadi batu disembah. Coba ingat, akalnya di mana? Belum lagi kemudian ada sesembahan namanya Hubal. Itu sesembahan yang dibawa dari Syam oleh Amr ibn Luhai. Kemudian datang lagi ada Lata, ada Uzza, ada Manat, macam-macam sesembahan orang-orang jahiliyah itu. Ada yang berbentuk batu, ada yang berbentuk pohon gitu ya. Nah di sini Allah Subhanahu wa taala menyinggung, ayusyriku ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun. Apakah mereka mempersekutukan Allah dengan berhala-berhala yang tidak dapat menciptakan apapun? Makanya dalam ayat yang lain, dan ayat ini sebagai jalan hidayah bagi seorang sahabat namanya Zubair ibn Mut'im. Ada sahabat namanya Zubair bin Mut'im, itu dendam sama Nabi, Bu, gara-gara paman-pamannya mati di perang Badar oleh kaum muslimin. Jadi Zubair bin Mut'im ini berazam untuk membunuh Nabi dengan cara pengecut. Berangkat dia dari Mekah ke Madinah, menutup wajahnya dengan pedang terhunus, dan dia ingin membunuh Nabi sedang sholat. Menunggu Nabi sedang sholat, nanti mau ditikam dari belakang. Ketika sampai Zubair ibn Mut'im ini ke Madinah, Nabi sedang sholat maghrib bersama para sahabatnya. Lah ketika Nabi sholat maghrib itu, Rasul membaca Al-Fatihah, kemudian membaca surah Toha. Lah salah satu ayat dalam surah Toha itu pula yang menyebabkan Zubair bin Mut'im masuk Islam. Karena ayat itu menyinggung sesembahan orang-orang Quraisy. Gimana bunyi ayat itu? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ayakhluquna syai'an wa hum yukhlaqun. Apakah berhala-berhala itu diciptakan dari segala sesuatu? Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun? Apakah mereka diciptakan dari segala sesuatu, ataukah mereka menciptakan diri-diri mereka sendiri? Am khalaqus samawati wal ard bal la yuqinun. Ataukah justru berhala-berhala itu yang menciptakan langit dan bumi, bahkan orang-orang musyrik sendiri enggak yakin dengan keyakinannya. Di sini Allah menyebut 3 kata, am khuliqu syai'an am humul khaliqun. 1, apakah berhala-berhala yang disembah orang-orang musyrik itu khuliqu, diciptakan dari segala sesuatu, mungkin dari batu, mungkin dari pohon, dari kayu gitu. Am humul khaliqun, ataukah tercipta begitu saja, tahu-tahu ada, tahu-tahu muncul, enggak tahu siapa yang menciptakan, ujug-ujug ada saja gitu. Ataukah justru mereka yang menciptakan langit dan bumi, bahkan orang musyrik sendiri tidak yakin dengan keyakinannya. Pertanyaan ini harus dijawab oleh orang-orang musyrik. Apakah seperti Lata, Uzza, Manat itu diciptakan dari segala sesuatu? Jawabannya harus iya. Karena sebagian berhala itu diciptakan dari batu, diciptakan dari pohon, dibentuk dari batu dan pohon. Berarti kalau dibentuk, diciptakan, berarti dia bukan zat yang pantas disembah. Dia sendiri ciptakan, bukan menciptakan. Kan gitu ya. Atau pertanyaan yang kedua, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun, am humul khaliqun, ataukah mereka tercipta dengan diri mereka sendiri? Tahu-tahu patungnya ada, enggak mungkin. Karena mereka sendiri yang memahatnya, mereka sendiri yang menebangnya, mereka sendiri yang mengukirnya.
Berarti mustahil, tidak begitu ada, ujug-ujug ada, pasti ada yang menciptakan. Ataukah justru mereka menciptakan langit dan bumi? Mustahil juga, mereka sendiri cipta, mana mungkin menciptakan yang lainnya gitu ya. Makanya 3 soalan ini menjadikan Zubair bin Mut'im masuk Islam. Nggak jadi dia menghunus pedang, dimasukkan lagi pedangnya ke sarungnya. Kemudian dia berpikir, oh betul juga lah ya, sesembahanku yang ada di Mekah itu Lata, Uzza, Manat, ini nggak benar nih. Nah, dari situ Zubair bin Mut'im tidak jadi membunuh Nabi. Malah habis sholat maghrib dia datang ke hadapan Rasul, tiba-tiba bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Rasulullah. Nah, lihat ya. Kenapa di dalam ayat ini Allah mengatakan ayusyriku ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun? Apakah mereka mempersekutukan Allah dengan berhala-berhala yang tidak dapat menciptakan sesuatu apapun? Kemudian Allah lanjutkan wala yastati'una lahu nasran wala anfusahum yansurun. Alasan yang kedua, kenapa berhala itu tidak bisa disembah dan tidak layak disembah dan tidak boleh disembah? Karena mereka tidak bisa menolong diri mereka sendiri, apalagi menolong orang. Contoh, kasus seorang sahabat yang ketika safar membawa berhala, Bu. Ketika kemudian dia pergi meninggalkan berhalanya, datang anjing, dikencingi berhalanya. Ya kan? Berhalanya itu dikencingi sama anjing. Sahabat ini melihat dari jauh. Lah, kok berhalaku dikencingi sama anjing, kok diam saja katanya. Jelas-jelas anjing itu najis, kencingnya bau kan itu. Kok mau dia dikencingi sama anjing? Harusnya kan minimalnya dia ngelak kan gitu ya. Atau dibunuh anjingnya. Kurang ajar pula, masa berhala dikencingi oleh anjing itu ya. Dari situ dia memikirkan selama ini bahwa berhalanya itu memang bukan zat yang pantas disembah. Dia sendiri tidak bisa nolong dirinya, apalagi orang lain. Kemudian kasus juga di zaman sahabat ada namanya Amr ibn Jamuh. Amr ibn Jamuh namanya. Amr ibn Jamuh ini masih musyrik, punya anak namanya Mu'ad bin Jamuh. Anaknya masuk Islam duluan, karena anaknya ini berkawan dengan Mu'ad bin Jabal. Jadi dapat hidayah. Jadi Mu'ad bin Jamuh ini ingin menasihati ayahnya kononnya supaya ayahnya itu mau masuk Islam gitu ya. Tapi ayahnya tidak mau karena masih menyembah berhala. Hari-hari didakwai, tidak mau dia. Akhirnya bersiasatlah Mu'ad bin Jamuh ini. Gimana siasatnya, Bu? Ayahnya ketika pergi meninggalkan rumah, kan di rumahnya itu ada satu ruangan khusus menempatkan berhala di situ. Jadi kalau ayahnya kalau mau ibadah masuk ke ruangan itu. Di situ ada berhala besar yang sangat dikagumi oleh ayahnya. Jadi ketika ayahnya pergi, Bu, masuklah di sini Mu'ad bin Jamuh ini ke dalam kamar itu. Diambilnya patung itu, dibawa ke belakang rumah, kemudian disungsepkan di parit, Bu. Kepalanya di atas, kakinya di bawah. Kakinya di atas, kepalanya di bawah. Kemudian pergi dia. Sebentar kemudian ayahnya datang. Kagetlah sesembahannya kok ada di parit. Akhirnya kemudian dia pun sedih, diangkatnya lah Tuhannya itu. Kemudian dimandiin, disabunin, dikasih wangi-wangian, dimasukkan lagi ke kamar, kemudian ditenggerkan lagi di kamar, kemudian disembah. Coba akalnya di mana, bukan? Ini Tuhannya kok ada di parit gitu ya. Akhirnya kemudian tidak juga cerak. Besoknya digituin lagi sama anaknya. Ketika bapaknya Amr bin Jamuh pergi, Mu'ad bin Jamuh datang lagi. Mu'ad bin Amr bin Jamuh ini diambil lagi berhalanya, disungsapkan lagi di parit. Datang lagi bapaknya, diambil lagi, dimandiin lagi, diwangi-wangiin lagi, dibersihin lagi, ditenggerkan lagi di kamar, disembah lagi. Sampai 3 kali, nggak kapok-kapok. Akhirnya terakhir diambil lagi berhalanya. Bukan hanya itu saja, dicarikan bangkai binatang, diikatkan di badan berhala itu, kemudian disungsepkan di parit. Habis itu pergi ini Mu'ad bin Amr bin Jamuh ini. Datang Amr bin Jamuh bapaknya. Wah, ini sudah keterlaluan ini. Masa Tuhan diikatkan bangkai katanya. Akhirnya kemudian
Diambillah kemudian berhalanya, dimandiin lagi, kemudian dimasukkan lagi di kamar. Sekarang diambilkan pedang, pedangnya diikatkan di tangan berhala itu. Kemudian kata Amr bin Jamuh, nanti kalau ada orang yang mengambil kamu, menghinakan kamu, tebas dengan pedang ini, katanya. Pedangnya diikatkan di tangan si berhala tersebut. Pergilah bapaknya, datang lagi Mu'ad bin Amr bin Jamuh ini, diambil lagi, diikatkan bangkai lagi, disungsepkan lagi di parit. Saya bayangkan, namanya berhala, ngomong aja nggak bisa, denger aja nggak bisa, mau nolong dirinya sendiri gimana? Dia sendiri diciptakan orang. Dari situlah Amr bin Jamuh geleng-geleng kepala, dan sekarang dia marah bukan yang menyungsepkan Tuhannya ke parit. Kalau tadi kan dia marah sama orang, siapa yang menyungsepkan ini. Sekarang dia marah sama berhalanya. Hei berhala, kau kan Tuhanku, katanya. Masa kau dihinakan diam saja? Tebas leher orang itu. Berhala tidak bisa ngomong, ngomong sama tembok sama juga kan itu. Akhirnya dari situlah sebab hidayahnya siapa? Amr ibn Jamuh, masuk Islam dia, ya kan? Amr ibn Jamuh ini masuk Islam gara-gara melihat kondisi berhalanya. Tapi ini kan di zaman Nabi ya Bu ya. Ini kan ijtihadnya siapa? Anaknya Amr ibn Jamuh untuk menyadarkan bapaknya. Jangan pula kemudian ditiru gitu ya, masuk ke agama lain, kemudian dicuri berhalanya, disungsepkan, ya nggak boleh Bu. Iya, itu nggak boleh ya. Nah, Islam nggak seperti itu. Jangan mencela Tuhan selain daripada Allah, nanti orang itu mencela Tuhan kita lebih parah daripada kita mencelanya. Kita doakan saja. Ini kan ijtihad, anaknya ingin menyadarkan bapaknya ya ceritanya ya. Ya, taib. Wala yastati'una lahum nasra wala anfusahum yansurun. Ayat yang kedua. Walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir in tad'uhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum wa yawmal qiyamati yakfuruna bisyirkikum wa la yunabbi'uka mithlu khabir. Al-Fatir 14 dan 14, 13-14. Orang-orang yang kalian sembah selain daripada Allah tidak mempunyai apa-apa walaupun setipis kulit ari. Kitmir itu Bu, kalau ibu punya kurma, punya buah kurma Bu, sebelum sampai kitmir ya, ibu makan kurmanya, kan ada bijinya. Sebelum biji itu kan ada kulit yang membungkus biji kurma. Yang tipis itu kan, biji kurma itu ada kulitnya Bu, kecil. Itu disebut kitmir namanya. Ya. Jadi orang-orang yang kalian sembah selain daripada Allah tidak mempunyai apapun walaupun setipis kulit ari. Maksudnya setipis kulit biji kurma yang nggak ada faedahnya, nggak dimakan, nggak diapa. Menunjukkan apa? Hinanya sesembahan selain daripada Allah, nggak ada manfaatnya, nggak ada gunanya. Kalau bijinya saja masih bisa ditanam, kalau kurmanya masih bisa dimakan. Lah ini kan kulit biji, mana untuk apa kan gitu ya. Menunjukkan permisalan bahwa sesembahan selain daripada Allah itu tidak ada gunanya, tidak mendatangkan manfaat dan tidak mencegah madarat. Makanya kemudian dilanjutkan, in tad'uhum la yasma'u du'aakum. Kalau seandainya engkau menyeru mereka, berdoa kepada mereka, la yasma'u du'aakum, tidak akan dengar doa-doa kalian. Walau sami'u mastajabu lakum, walaupun mereka mendengar, enggak akan bisa mengijabah doa kalian. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum wa la yunabbi'uka mithlu khabir. Bahkan pada hari kiamat mereka sendiri akan berlepas diri dari apa yang kalian sekutukan, wa la yunabbi'uka mithlu khabir. Dan tidak ada yang dapat memberikan keterangan kepada kalian seperti yang diberikan oleh yang Maha Mengetahui. Maksudnya begini, sesembahan-sesembahan yang disembah selain Allah yang ma'ruf di masyarakat itu kan sejak zaman jahiliyah sampai sekarang kan kurang lebih Bu ya. Ada yang nyembah benda-benda padat seperti batu akik gitu kan, pohon,
kemudian macam-macam lah orang-orang yang suka dengan klinik-klinik itu kan. Ataupun sebagian mereka menyembah jin, menyembah setan, ya kan? Ataupun sebagian mereka ada yang menyembah bintang, bulan, matahari gitu. Ataupun ada yang menyembah malaikat seperti orang jahiliyah menyembah malaikat tuh. Ada juga yang kemudian menyembah kuburan-kuburan. Ya, patung-patung orang soleh seperti di zaman Nabi Nuh. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menyinggung, in tad'uhum la yasma'u du'aakum. Kalau engkau meminta kepada mereka, seperti umpamanya mereka di sini seperti batu, pohon, atau orang yang sudah meninggal, atau berhala-berhala, patung-patung itu, la yasma'u du'aakum, mereka itu tidak bisa dengar. Masa orang nyembah batu, batu emang dengar? Batu itu tidak bisa dengar, ngomong aja nggak bisa. Makanya Abu Bakar Siddiq ketika masih kecil dimasukkan sama ayahnya Abi Quhafa ke ruangan yang banyak berhalanya. Sendirian Abu Bakar tuh dalam ruangan itu. Kemudian Abu Bakar yang masih kecil ngomong sama berhala-berhalanya dan mengatakan, wahai berhala, engkau kan Tuhan, aku pengen punya baju bagus, tolong belikan. Aku pengen makan, tolong sediakan. Aku pengen minum, tolong hadirkan. Aku pengen ini, tolong itu. Minta semua sama berhala. Ditunggu 10 menit sama Abu Bakar. Gak juga ada depannya. Gak ada baju, gak ada makan, gak ada minuman. Marah Abu Bakar ini. Ambil tongkat, dipentungi berhala itu. Ya, itu Abu Bakar masih kecil tuh. Ya kan? Dan ini juga terjadi kepada Ibrahim alaihissalam kan. Ibrahim itu kan masuk ke patung-patung Nam, dihancurkan berhala-berhala itu. Ketika ditangkap, kemudian diinterogasi, a'anta fa'alta bi'alihatina ya Ibrahim. Kau ya yang melakukan Ibrahim? Kata Ibrahim, enggak. Yang melakukan tuh patung yang gede, palunya ada di situ katanya kan. Mereka mengatakan, ya Ibrahim, macam mana aku akan tanya berhala itu? Berhala itu kan tidak bisa ngomong katanya. Mereka sendiri yang ngomong begitu, tidak bisa bicara. Berarti kalau tidak bisa bicara, macam mana dia akan mengabulkan permintaan orang? Jadi tidak mungkin benda-benda padat seperti di zaman jahiliyah ada Lata, Uzza, Manat, Khubal, Saif, Nailah dan yang lainnya. Mereka tidak bisa mengabulkan. Ya. Oke lah, sekarang mereka bisa dengar. Orang-orang yang kita sembah selain Allah itu bisa mendengar. Contoh jin, setan gitu ya. Ataupun orang-orang yang ngaku dirinya mampu dengan ilmunya menyingkap kegaiban seperti dukun-dukun, bomo-bomo, paranormal, apalagi namanya. Ya. Oke lah mereka dengar. Yang kita minta mereka dengar. Apa katanya? Walau sami'u, seandainya mereka dengar, mastajabu lakum. Mereka lo tidak bisa mengijabahi permintaan kamu. Setan tidak bisa mengijabah, jin tidak bisa, iblis tidak bisa, dukun tidak bisa. Tidak bisa kita minta kepada mereka itu. Maka jangan tertipu dengan ucapan dukun. Mereka itu tidak memiliki rububiyah sedikit pun. Ya. Idza sa'alta fas'alillah, kalau minta kepada Allah, ngapain datang ke dukun, datang ke kuburan, datang ke setan, datang ke jin? Tidak perlu. Mereka tidak bisa mengabulkan keinginan kita. Makanya ada orang-orang yang kemudian ingin kaya, akhirnya kemudian datang ke dukun-dukun, kemudian tirakat kemudian nanti mengamalkan apa yang dikehendaki dukun, belakangan ditipu sama dukun. Ya kan, mau datang gandakan uang dukunnya yang berganda. Uang dia habis. gitu ya. Memang orang-orang itu aneh-aneh gitu. Tahu yang menciptakan kita Allah, yang ngasih uang, ngasih apa semua Allah, mintalah kepada Allah. Ngapain minta kepada zat yang tidak bisa mengabulkan permintaan. Ini di dunia. Gimana di akhirat? Perhatikan di akhirat. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Dan pada hari kiamat mereka akan mengingkari kemusyrikan kalian. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah, ittabarra alladhina tubi'u minal ladzina taba'u wa ra'awul adzab wa taqatta'a bihimul asbab. Ketika orang-orang yang diikuti berlepas diri dari orang-orang yang mengikuti dan mereka melihat azab, dan ketika segala hubungan antar mereka terputus. Lihat bagaimana Allah mengatakan,
ketika orang yang diikuti berlepas diri dari orang yang mengikuti. Jadi kalau di dunia ada orang yang menyembah para wali, wali itu nanti akan ngomong di hadapan Allah, saya tidak pernah menyuruh mereka menyembah saya. Ataupun Isa yang disembah oleh orang-orang Nasrani, maka Isa akan mengatakan di hadapan Allah, aku tidak memerintahkan mereka menyembah aku dan ibuku, ya. Atau orang-orang siapapun, mereka akan berlepas diri, aku tidak nyuruh mereka, ya. Jadi nanti pada hari kiamat itu saling berlepas diri, termasuk iblis yang jelas-jelas menyesatkan itu akan berlepas diri, iblis itu, ya, dan menyalahkan kita. Fala talumuna walu fala talumuni walumu anfusakum, kata iblis. Jangan kau cela aku, kata iblis, celalah diri kalian, kan maunya kalian ikuti aku, katanya. Lihat, iblis saja berlepas diri pada hari kiamat, kan. Makanya Allah mengatakan wala yunabbi'uka mithlu khabir. Tidak ada yang dapat memberikan keterangan kepada kalian seperti yang diberikan oleh Allah yang Maha mengetahui. Kemudian juga riwayat yang lain, riwayat dari Anas bin Malik yang terdapat dalam Sahih Bukhari, menuturkan bahwa dalam perang Uhud, beliau bercerita, syujjan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yauma Uhudin wa qusirat rubaiyatuhum faqala kaifa yuflihu qaumun syajju nabiyahum fanazalat laisa laka minal amri syai'un. Nabi terluka pada bagian kepalanya dan juga terluka gigi taring tengahnya itu patah. Beliau lantas bersabda, bagaimana akan beruntung sebuah kaum yang melukai Nabi mereka. Lantas turun ayat, tidak ada sedikit pun